Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yasri Surya. Pada video kali ini saya akan menceritakan kepada teman-teman tentang biografi presiden ketiga kita, yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie, atau yang kita kenal dengan Bapak B.J. Habibie. Nah, langsung saja kita menuju videonya. Baharudin Yusuf Habibie, atau yang kita kenal dengan B.J. Habibie. Beliau merupakan Bapak Presiden ketiga Republik Indonesia, sekaligus Bapak Teknologi yang dikenal di dunia. Beliau merupakan anak bangsa yang berprestasi di kancah dunia internasional dan sangat dihormati berbagai ilmuwan dunia, khususnya di bidang penerbangan. Selain dikenal sebagai orang tercerdas di dunia penerbangan, beliau juga banyak menorehkan prestasi dan banyak berperan dalam dunia penerbangan, baik nasional maupun internasional. Beliau merupakan salah satu contoh panutan orang Indonesia yang dapat berkarya dan berprestasi di kancah dunia. B.J. Habibie lahir di Parepare pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Orang tuanya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspowardojo. Ayah dari B.J. Habibie merupakan orang yang ahli dalam bidang pertanian dan berasal dari Gorontalo, berdarah Bugis, dan ibunya berasal dari Jawa. Dari biografinya dapat diketahui bahwa beliau tumbuh dalam keluarga yang religius. Ayahnya selalu membacakannya ayat suci Al-Quran setiap hari. Bahkan Habibie sendiri mengatakan bahwa dirinya selalu merasa tenang jika ayahnya membacakan Al-Quran di hadapannya. Dalam satu hari, ayahnya bisa membacakan 1-2 juz. Dari kebiasaan tersebut, tidak heran jika Habibie dapat membaca Al-Quran dengan fasih pada usia 3 tahun. Habibie kecil sangat gemar membaca, karena kebiasaannya itu dia dikenal sangat cerdas ketika masih berada di sekolah dasar. Lalu beliau harus kehilangan ayahnya pada saat beliau berusia 14 tahun, karena ayahnya terkena serangan jantung saat sholat Isya bersamanya pada tanggal 3 September 1950. Setelah sang ayah meninggal, kemudian ibunya menjual rumah dan kendaraan, lalu pindah ke Bandung bersama Habibie dan juga saudaranya. Di Bandung, Habibie melanjutkan sekolah di Government Middlebury School. Dan di sekolah tersebut, B.J. Habibie menonjolkan prestasinya dan menjadi murid terfavorit di kalangan siswa. Karena kegigihan dan kecerdasannya, setelah lulus SMA pada tahun 1954, B.J. Habibie melanjutkan pendidikannya di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Pada masa itu, ITB masih bernama Universitas Indonesia Bandung. Beliau belajar teknik mesin di Fakultas Teknik di sana. Namun, hanya beberapa bulan saja beliau menempuh pendidikan di ITB. Karena pada saat itu, beliau mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan pendidikannya di Jerman. Pada tahun 1955 sampai 1965, Habibie menempuh pendidikan di Jerman dengan mengambil spesialis konstruksi pesawat terbang, teknik penerbangan di Rheinische Westfälische Technische Hochschule. Beliau mendapatkan beasiswa pada saat itu karena pemerintahan Indonesia berada di bawah kekuasaan Presiden Soekarno, sedang menjalankan program dengan membiayai ratusan mahasiswa cerdas Indonesia untuk menimba ilmu di luar negeri. Saat menjalankan pendidikan di Jerman, Habibie dengan penuh perjuangan dalam menjalankan pendidikan, karena pendidikannya di sana bukan hanya sebentar saja. Baginya, musim liburan bukanlah untuk berlibur, melainkan mengisinya dengan kerja dan mencari uang untuk membeli buku demi menunjang materi pendidikannya. Setelah masa liburannya berakhir,
Kegiatannya hanya belajar, dan kegiatan lainnya dikesampingkan olehnya. Dalam biografinya, B.J. Habibie diketahui bahwa berkat kerja kerasnya ia mendapat gelar Ing dari Technische Hochschule di Jerman pada tahun 1960. Gelar itu ia dapatkan dengan predikat sempurna dengan perolehan nilai rata-rata 9,5. Setelah mendapatkan gelar insinyur, beliau bekerja di suatu industri kereta api firma Balbot di Jerman. Saat bekerja di perusahaan tersebut, beliau dapat menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan sesuatu untuk mengangkat barang-barang ringan bervolume besar. Habibie memecahkan permasalahan tersebut dengan mengaplikasikan prinsip konstruksi sayap pesawat terbang. Setelah itu, B.J. Habibie melanjutkan pendidikannya kembali untuk gelar doktor di Technische Hochschule. Beliau mendapatkan gelar doktornya pada tahun 1965. Ia mendapatkan predikat summa cum laude dengan nilai rata-rata 10. Dari biografi Habibie, kita juga dapat mengetahui kehidupan beliau setelah berkeluarga. B.J. Habibie atau yang biasa disapa Rudy oleh teman-teman semasa pendidikannya di Jerman, kemudian menikahi seorang wanita bernama Asri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962. Setelah menikah, beliau membawa istrinya untuk tinggal di Jerman dengan membawa keluarganya untuk sama-sama hidup di Jerman. Perjuangannya terasa lebih berat, bahkan di pagi hari Habibie harus berjalan ke tempat kerjanya yang jauh untuk menghemat pengeluaran. Setelah bekerja, beliau belajar di malam hari untuk kuliahnya. Selain itu, istrinya Ainun harus mengantri di tempat pencucian umum untuk mencuci baju demi menghemat pengeluaran uang keluarga. Dari pernikahan ini, Habibie dan Ainun dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ilham Akbar dan Arif Kemal. Terdapat hal menarik dari kisah B.J. Habibie, yaitu ditemukannya rumus menghitung keretakan sampai ke atom oleh Habibie. Untuk menghargai kecerdasan dan kontribusinya, bersamaan tersebut diberi nama faktor Habibie. Tidak hanya itu, beliau juga dijuluki sebagai Mr. Craig oleh para spesialis penerbangan. Pada tahun 1967, beliau mendapatkan gelar Profesor Kehormatan atau Guru Besar di ITB. Tidak hanya itu, B.J. Habibie juga mendapatkan gelar tertinggi di TB, yaitu Ganesha Prajamanggala. Dengan segala kecerdasan yang dimilikinya, beliau juga banyak mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari lembaga kelas internasional. Setelah menempuh pendidikan 10 tahun di Jerman, Habibie pulang ke Indonesia, memenuhi panggilan dari Presiden. Pada saat itu yang menjabat adalah Presiden Soeharto. Di Indonesia, Habibie ditunjuk sebagai Menteri Negara Ristek atau Kepala BPT selama 20 tahun. Tak hanya itu, beliau juga memimpin perusahaan BUMN industri strategis selama 10 tahun. Pada tahun 1995, beliau berhasil memimpin proyek pembuatan pesawat yang diberi nama N250 Gatot-Kaca. Pesawat tersebut ialah pesawat pertama buatan Indonesia. Pesawat yang dirancang oleh Habibie selama 5 tahun itu merupakan pesawat satu-satunya di dunia yang menggunakan teknologi fly-by-wire. Dengan teknologi tersebut, pesawat mampu terbang dengan tanpa goncangan yang berlebihan. Bisa dibilang, teknologi tersebut merupakan teknologi terdepan yang tercanggih pada masa itu. Pada saat pesawat N250 Gatot-Kaca mencapai masa jayanya dan selangkah lagi mendapat sertifikasi dari Federal Aviation Administration, Pak Presiden Soeharto pada saat itu menghentikan industri PT IPTN karena alasan krisis moneter. Pada zamannya, PT IPTN telah membangun pabrik di Eropa dan juga di Amerika. Namun, sangat disayangkan, hal itu harus terhenti dan terpaksa ribuan karyawan harus mencari pekerjaan ke luar negeri.
Setelah ditutupnya PT IPTN, B.J. Habibie yang pada saat itu masih menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, beliau diangkat menjadi Wakil Presiden untuk mendampingi Presiden Soeharto pada tanggal 14 Maret 1998. Setelah beberapa bulan menjabat sebagai Wakil Presiden, politik di Indonesia memanas, dan Presiden Soeharto yang menjabat puluhan tahun diminta untuk lengser oleh rakyat Indonesia. Setelah mencapai puncaknya, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Lengsernya Presiden Soeharto dari jabatan pada saat itu, maka secara otomatis Wakil Presiden B.J. Habibie diangkat menjadi Presiden yang baru. Namun, tak lama menjabat, B.J. Habibie pun dipaksa lengser. Hal tersebut dikarenakan lepasnya wilayah Timur Timur dari wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun hanya 1,5 tahun beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Habibie tetap berusaha mengembalikan kondisi negara. Kemudian, beliau memberikan kebebasan kepada rakyat untuk beraspirasi, sehingga Indonesia dapat membuat berbagai partai politik yang baru. Selain itu, mata uang Indonesia dapat ditekan dari 15.000 per dolar menjadi di bawah 10.000 saja. Setelah lengser dari jabatan presidennya, B.J. Habibie menjadi rakyat biasa dan kembali tinggal di Jerman. 11 September 2019, Bapak Baharudin Yusuf Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada usia 83 tahun. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari B.J. Habibie, yaitu sebagai anak bangsa kita bisa berkarya menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa menjadi warga atau anak muda yang dapat membanggakan bangsa dan negara kita. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.